Yang pertama, di mana poin yang pertama adalah namanya biaya praoperasi. Apa yang disebut dengan biaya praoperasi? Salah satu contohnya aktivitas biaya praoperasi itu studi kelayakan bisnis. Ya, Pak, kenapa bisnis itu perlu studi kelayakan bisnis? Nah, misal kalau kita ingin membuka sebuah usaha PMB, kita kan harus tahu target market, segmen market, dan kompetitor analisis. Target market yang dimaksud Bapak itu seperti apa? Ketika Ibu membuka usaha PMB, kan target marketnya adalah masyarakat. Ibu tinggal di RT berapa, ya kan? Misalkan Ibu tinggal di RT 2, ya kan? Terus jumlah kakak yang ada di RT 2 kurang lebih 60 kakak. Nah, satu RW ada 3 RT. Berarti kan rata-rata jumlah kakak yang ada di RW itu 3 RT tadi itu 180 kakak. Nah, itu yang disebut dengan namanya target market. Ya kan? Yang kedua, yang disebut dengan segmen market. Apa yang disebut segmen market? Rata-rata penghasilan masyarakat setempat. Contoh, ketika ibu memang buka praktek di rumah subsidi, pasti kita sudah mengetahui ketika kita bicaranya rumah subsidi, rata-rata penghasilan yang masyarakat di situ di angka 5 sampai 6 juta per bulan. Ya. Nah, itu segmen. Nah, yang ketiga, kompetitor analisis. Kenapa kita mesti menganalisa kompetitor? Karena kalau misalkan ibu-ibu sudah tahu target marketnya 180 dan di situ sudah ada 5 bidang praktek, berarti kan kesimpulannya layak tidak nih ibu membuka praktek di situ karena sudah ada 5. Ketika ibu tambahin lagi jadi 6, ya kan? Kira-kira layak tidak? Nah, itulah sebagai bahan pertimbangan ibu ketika mengambil keputusan. Makanya pada saat kita sebelum memulai usaha, rata-rata ada biaya praoperasi. Untuk apa? Untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ada 3 poin tadi yang mesti kita analisis. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi nggak cuman kita kan cari tempat, udah buka, udah kita nggak tahu target market, segmen market, dan competitor analysis, ya yang ada juga nanti ketika ibu buka usaha itu nggak ada pasien yang datang. Kenapa? Karena banyak yang bidan-bidan yang lain yang sudah membuka usaha yang sama gitu loh. Nah, biaya praoperasi bisa jadi termasuk salah satunya adalah perizinan. Nah, perizinan ini sesuatu yang memang sangat sakral. Jadi kalau kita nggak ada izinnya, ya pasti kita belum berani untuk membuka usaha. Nah, satu lagi, apalagi perencanaan desain dari mulai tata letak layout dari mulai pasien datang, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang keluar. Nah, itu kan harus didesain sedemikian rupa agar si konsumennya itu ya kan merasa nyaman gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan namanya biaya praoperasi. Nah, poin kedua adalah kebutuhan modal. Nah, kebutuhan modal ini nih sesuatu yang memang nggak bisa dihindari. Jadi kalau kita bisnisnya itu seperti ibu-ibu bidan PMB, artinya memang harus ada uang kos atau biaya yang dikeluarkan besar. Nah, ada orang menyikapinya yaitu dengan membuat perencanaan yang baik ketika dia masih muda. Aku nanti ketika aku mau pensiun,
aku sudah punya mainan sendiri, punya klinik bidan sendiri. Sehingga pada saat dia muda, dia sudah merencanakan untuk buka usaha PMB-nya itu dari masih gadis. Nabung-nabung, uangnya dalam kurun waktu 35 tahun, uangnya sudah sekian ratus juta. Tapi permasalahannya, tidak semua masyarakat kita melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana masyarakat atau ibu bidan-bidan yang lain? Nah, bisa jadi ya kan dengan cara join, ya kan join. Jadi dikelola bersama-sama seperti yang ada di Stikes Abdi Nusantara. Nah, orang yayasannya itu ada 9 orang. Jadi masing-masing bergerak, ada yang dari mahasiswa, ada yang menjalankan role bisnisnya, ada yang bagian keuangan, nah macam-macam, ya kan? Nah, itu lebih ringan. Nah, saran dari saya sendiri ketika kita ngomongin masalah modal dan sumber dana untuk tahap awal, ya kan? Kita itu diharamkan untuk namanya ngutang. Kenapa, Pak? Karena konsepnya ketika kita belum mendapatkan income dari pasien, terus untuk membayar cicilannya bagaimana? Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi sumber dananya ini memang lebih baik kalau kita punya aset kita jual untuk modal, atau kita bisa join venture, ya kerjasama dengan teman-teman yang lain, itu lebih baik dibandingkan kita berhutang. Karena konsekuensinya ketika namanya orang hutang, ada jaminan di situ. Ketika jaminannya itu apa kita nggak bisa bayar, otomatis jaminannya akan disita oleh bank maupun leasing. Nah, poin yang keempat, HPP. Apa yang disebut dengan HPP? Harga pokok penjualan. Ya, tujuan kita menentukan HPP, satu, sebagai patokan dalam hal kita menentukan harga jual. Contoh, saya membuat suatu alat, misalkan alat itu berfungsi untuk hemat energi. Dari mulai materialnya, ya kan, sama operasionalnya saya tentuin harga dari alat itu HPP-nya 75.000. Nah, dari 75.000 itulah saya mau adjust berapa persen untuk nilai jualnya. Oke, saya ambil misalkan 15% misalkan. Nah, ya tinggal dikali 15% dikali 75.000, nanti ketemunya berapa. Kalau 10%-nya saja, itu sudah ketemu 7.500, ya kan, kalau 10%. Nah, kalau 15% berarti sekitar sekitar 12.500. Nah, untungnya juga bisa kelihatan. Karena kita sudah menetapkan harga 75.000, kalau kita mau jual 130.000, berarti kan hampir 55%, ya kan, keuntungan yang kita ambil. Ya, nah itulah menentukan harga pokok. Nah, rugi laba. Setiap pelaku bisnis memang harus bisa pandai menghitung, ya kan? Seperti contoh yang saya lakukan ketika saya membuat RAB, itu ada uang jasa, jasa borongan, harga material, ya kan? Nah, satu lagi, biaya lain-lain. Biaya lain-lain contohnya sewa rumah untuk pekerja. Contohnya lagi, misalkan sewa molen. Nah, itu termasuk biaya operasi. Plus ada penambahan kisaran 5-10% untuk hal-hal yang tak terduga. Nah, itu dibuatin planning. Tujuannya kita nggak rugi.
Jadi ketika nanti misalkan saya sudah memplanningkan nih satu unit rumah 120 meter persegi 2 lantai, saya dapat untung 300 juta misalkan. Akan berubah ketika durasi atau pekerjaannya itu molor. Jadi dari 3 bulan jadi 3,5. Keuntungannya nggak akan 300 juta. Tapi karena tadi saya sudah mengambil, ya kan, dari tempat keuntungan yang lain, artinya jadi ketika ada penyimpangan baik itu mutu maupun durasi pengerjaannya, saya tuh sudah membackup 10%. Jadi keuntungan yang saya sudah setting 300 itu tidak bakalan hilang. Tapi kalau saya tidak ada menyusun 10%, otomatis ya kan keuntungan yang saya peroleh itu akan berkurang gitu loh ya. Nah, itu ketika kita bicaranya rugi dan laba. Poin yang keenam adalah payback period. Apa yang disebut dengan payback period? Jadi payback period itu adalah pengembalian investasi yang sudah kita keluarkan. Jadi misalkan di sini ada Ibu Sri Lestari. Ibu Sri Lestari ini misalkan investasi, ya kan, membuat sebuah PNB gitu kan. Nah, Bu Sri ini investasinya 350 juta, ya kan. Nah, karena sudah saya ajarin marketing, ya kan, sudah saya ajarin bagaimana cara kompetitor analisis, Bu Sri ini tambah pinter nih, ya kan. Nah, akhirnya dia bisa menargetkan berapa jumlah konsumen yang harus didatangkan sehingga waktu untuk pengembalian investasinya lebih cepat kisaran 5 tahun. Nah, itu yang disebut dengan payback period, ya kan? Nah, yang disebut dengan break even point, jadi total uang investasi yang kita keluarkan itu kita harus bisa mendatangkan atau menjual berapa barang dengan penjual kuantiti selama 5 tahun itu. Nah, itu bedanya antara BIP sama payback period. Kalau payback period itu satuannya waktu, kalau BIP itu satuannya memang unit dan rupiah. Jadi misalkan untuk bisa 5 tahun payback period, ya kamu sebagai orang marketing minimal 1 hari harus 500, misalkan harus 50 konsumen gitu loh. Ya. Nah, itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh itu BIP. Apa sih yang dimaksud dengan BIP? BIP itu adalah break even point atau bahasa umumnya yang disebut dengan titik impas. Nah, bagaimana cara menghitung BIP? BIP itu ada dua, BIP unit dan BIP rupiah. Kalau untuk menghitung BIP unit, contohnya tadi jumlah pasien yang saya datangkan di planning business plan itu 50, realnya juga tetap 50. Kalau 50 itu tercapai terus, artinya konsisten. Berarti uang investasinya Bu Sri tadi akan kembali dalam waktu berapa tahun? 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan kembali biaya-biaya apa sih untuk praoperasi. Tadi sudah sedikit saya singgung dari mulai studi kelayakan bisnis. Dari studi kelayakan bisnis ini kan ada 3 poin yang harus diperhatikan. Target market, ya kan, segmen market, dan kompetitor analisis. Nah, yang kedua, bisnis apapun itu harus ada namanya perizinan. Ketika memang tidak ada izin resmi, minimal ke orang-orang terdekat atau pejabat terdekat. Entah itu RT, entah itu RW. Gitu. Nah, poin yang keempat itu terkait dengan cost atau biaya pemasaran. Ya, jadi contohnya kalau ibu-ibu ingin buat kartu nama, ya kan, ya mendingan ibu bersamaan. Karena pada prinsipnya saya yakin
nggak semua orang itu punya kartu nama. Kenapa kartu nama itu sebagai tools, sebagai media promosi ketika ibu bergaulnya tidak sesama orang kesehatan. Jadi ibu bisa jualan gitu loh. Misalkan, oh ibu nih kalau nanti anaknya mau periksa dokter, saya rumahnya dekat di situ, nih kartu nama saya bla bla bla. Nah, itu tujuan, itu sebagai tools gitu loh. Jadi ketika kita ngeluarin uang untuk membeli sesuatu, itu yang disebut dengan namanya cost, operational cost. Ya. Nah, lanjut. Nah, kebutuhan modal ini ada kebutuhan modal investasi, ada kebutuhan modal untuk modal kerja. Kalau kita bicara investasi building, di situ harus, ya kan, ada tanah, ya kan, terus ada ruang tempat prakteknya, ada tempat ruang untuk message bodinya baby. Nah, itu yang disebut dengan investasi. Kalau yang disebut dengan modal kerja, itu sebatas operasional. Jadi ketika kita ingin menjalankan mesin, kan harus ada listrik dan air. Ketika kita ingin apa bekerja secara profesional, ya misalkan, ya kan, ya kita hire orang-orang yang profesional. Nah itu kemudian modal kerja, ya. Nah kebutuhan investasi yang saya maksud tadi ada macam-macam itemnya. Jadi yang pertama itu yang jelas harus punya tanah dan building. Karena kalau konsepnya kita itu nyewa, belum tentu income yang kita masukkan ke kantong itu bisa menutup, ya kan, bisa menutup misalkan cicilannya. Ya, contohnya itu tadi pengadaan tanah, gedung, terus mesin, equipment, dan eh, peralatan supporting seperti listrik dan air dan biaya-biaya lain. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan investasi. Nah, sedangkan yang disebut dengan kebutuhan modal kerja, ya modal kerja itu ada dua biaya yang umumnya digunakan oleh bahasa akuntansi. Yang pertama itu ada yang disebut dengan fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain selain apa? Biaya, biaya biaya tetap ini tidak terpengaruh oleh output dari perusahaan tersebut. Nah, salah satu contohnya seperti bunga bank, asuransi. Mau dipakai enggak pabriknya, ketika asuransinya habis harus dibayar. Mau dipakai atau tidak bangunannya, ketika bunga bank naik, itu pasti ya kan ikut naik. Jadi nggak ada hubungannya sama output produksi. Nah, untuk biaya yang kedua yang disebut dengan variable cost itu artinya biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ini sangat berhubungan eh, dengan apa? Dengan pembayaran yang terkait dengan material, terus pembayaran untuk pekerja lepasnya atau pekerja kontraknya, terus untuk membeli bahan baku, untuk biaya delivery dan biaya pemasaran. Nah, itu komponen-komponennya ketika kita bicara variable cost atau biaya tidak tetap. Ya, nah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Karena hari ini saya tuh sudah ngajar ada 3 kelas, jadi sekarang ini sedikit teler, tapi tetap semangat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sumber dana ini di sini tadi sedikit sudah Bapak singgung, ya ketika kita ingin membuka usaha itu harus menggunakan modal. Nah, modalnya bermacam-macam.
ada orang itu memang sudah membuat perencanaan bisnis itu, ya kan, sudah dari umur muda. Saya membangun bisnis itu di kisaran umur 35 tahun. Kenapa Pak Bambang membangun bisnis? Karena saya bukan ASN. Ya kan? Ketika nanti orang berharap jadi ASN, karena apa? Dia dapat pensiun. Itu kan? Nah, bagaimana kalau orang yang kerja non ASN? Apakah dia harus minta anaknya? Nah, ini yang harus ibu pikirkan matang-matang ketika suatu saat nanti ibu itu sudah tidak produktif. Ingat tuh omongan saya. Ya, jangan berharap 100% sama anak. Jika anaknya mengerti, oke. Jika anaknya tidak mengerti, ia siap-siap dari sekarang. Anak itu prosesnya, ya kan, mengikuti apa keinginan orang tuanya. Dengan catatan, ya kan, kita mendidik dengan baik dan benar. Tapi kalau kita salahnya mendidik, ya efeknya nanti pada saat nanti dia sudah besar. Ya, nah disitulah tantangan orang tua. Jadi ketika kita nanti ibu-ibu sudah pensiun dan tidak mendapatkan income, kira-kira pemasukannya dari mana? Itu yang harus dipikirin dari sekarang. Ya, jangan nanti nunggu pensiun dulu baru dipikirin. Itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau namanya sudah umur 55 tahun, otaknya juga sudah berbeda, speednya juga sudah berbeda, ya kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan nunggu pensiun dulu baru dipikirin, itu salah. Nah, ya itu yang selalu saya ingatkan, ya berpikirlah sekarang ketika kita itu masih belum terlalu tua. Jangan nungguin tua dulu baru berpikir. Nah, itu yang salah. Nah, modal, kenapa modal itu harus sendiri? Karena pada konsepnya kalau kita itu ngutang, ya kan namanya ngutang itu ada jaminan ketika kita nggak bisa nyicil, konsekuensinya jaminan itulah yang akan disita bank atau leasing. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau pengen? Ya, salah satu caranya adalah dengan cara menjual aset. Nah, itu lebih baik, ya kan, daripada kita memaksakan minjem tapi setiap bulannya tidak bisa mencicil. Nah, konteksnya akan berbeda ibu-ibu ketika ibu memang bisnisnya sudah berkembang. Sudah berkembang, customer loyalnya juga sudah banyak, ibu sudah bisa menghitung seperti yang dilakukan Stikes Abdul Nusantara, ya kan, mau perubahan bentuk jadi universitas, dia harus punya lahan 1 hektar. Ketika dia nanti mau beli tanah 1 hektar, plus buildingnya butuh misalkan 60 miliar, uang yang ada baru 40 miliar, masih kurang 20 miliar. Nggak masalah pinjem bank. Kenapa? Karena mahasiswanya sudah terlihat 3.000 mahasiswa. Income yang dari mahasiswa itu masuk, dikurangin biaya produksi yang operasional plus sisanya itu bayar cicilan ke bank. Itu baru oke. Kenapa? Income-nya sudah bisa dihitung. Customer-nya juga sudah jelas. Tapi kalau customer-nya masih blank, masih belum jelas, dan kita dituntut untuk membayar cicilan, itu sangat beresiko. Nah, modal sendiri ini ya kan bisa direncanakan pada saat kita awal-awal ingin membangun bisnis, atau kita bisa kerjasama dengan rekan yang lain. Karena contohnya seperti Stikes Abdul Nusantara ini, ya kan, yang mengelola berapa orang? 9 orang. Kenapa 9 orang? Lebih
baik, lebih banyak. Karena apa? Beban kosnya tidak terlalu besar. Gitu loh. Jadi tujuan utamanya itu. Modal sudah. Nah, saya akan sedikit jelaskan terkait dengan pinjaman. Namanya pinjaman itu selalu ada yang terkait baik itu bank maupun leasing, apapun lah. Itu ya kan harus ada namanya cicilan. Nah, kalau kita belum ada konsumen atau pasien, kira-kira berisiko tidak, sanggup nggak kita untuk membayar cicilan tersebut. Nah, itu yang harus ditetapkan ya kan sebelum memulai usaha. Jadi lebih baik kita itu menjual aset daripada kita mengajukan pinjaman ke bank. Nah, lanjut. Tadi sudah saya singgung bahwa kenapa kita harus menentukan harga pokok penjualan. Pada prinsipnya, kalau kita sudah menentukan harga pokok, berarti kita sudah bisa menentukan harga jualnya. Contohnya, misalkan saya beli, ya kan, box kacamata ini, ya kan, dari material sampai biaya produksi, misalkan Rp35.000. Nah, atau 30.000 dah. Dari Rp30.000 nih, nanti mau saya jual berapa nih si rumah kacamata ini? Kalau saya mengambilnya nilainya 15% dari Rp30.000, berarti kan saya untungnya kurang lebih ya kan 15 dikali 3, 4.500 ya kan. Nah, itu yang disebut dengan keuntungan. Nah, jadi yang kedua juga bisa mengetahui laba. Jadi kalau satu tempat kacamata bisa menyumbangkan 10.000 unit, ya kan? Kalau ada orang yang sudah berobat ke situ 5.000, yang 5.000 kali 10.000. Nah, itulah yang disebut dengan namanya profit atau keuntungan. Ya, jadi kalau dengan kita sudah mengetahui HPP-nya, jadi perusahaan pun akan bisa cepat menentukan harga jual dan keinginan keuntungan yang diharapkan. Lanjut. Nah, rugi laba. Rugi laba ini adalah suatu pengetahuan ya, sebagai pelaku bisnis itu memang harus memiliki kemampuan analisis. Tujuan kita harus punya kemampuan itu apa? Agar kita tahu namanya cost and benefit, keuntungan dan kerugian. Nah, dari mulai biaya produksi, biaya materialnya, dan lain-lain, ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa menghitung itu, artinya kita sudah bisa membuat usaha, gitu loh. Karena pada prinsipnya nggak ada pelaku usaha yang ingin usahanya ini kolab, nggak ada. Yang ada juga berusaha agar usahanya bisa membaik kembali. Nah, ini prinsip. Jadi prinsip sebagai seorang pelaku bisnis itu mindsetnya, cara berpikirnya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah apa yang disebut dengan metode payback period. Di depan tadi sudah saya singgung, kalau kita bicara payback period, suatu periode yang diberikan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Jadi ketika Ibu sudah mengeluarkan investasi, ya kan 300 juta untuk satu klinik PMB, nah nanti uang investasi yang Ibu sudah keluarkan itu akan kembali dalam kurun waktu berapa lama. Nah, ini satuannya waktu. Beda dengan rumus-rumus yang lain, ya. Satuan waktu. Dan di sini untuk metode payback period ini sangat simpel. Nah, ini rumusnya seperti ini. Payback period, laba per bulan dibagi total investasi dikali 100%. Jadi nanti nilai payback period itu satuannya prosentase, Ibu-Ibu. Ya.
Nah, lanjut. Salah satu kelebihan payback period mudah dalam penggunaan dan perhitungan, ya kan? Lebih simple, ya kan? Terus yang kedua, berguna untuk memilih proyeksi yang mempunyai masa pemulihan yang cepat. Jadi kalau misalkan kita punya cara lain yang lebih oke daripada payback period, ya nggak masalah, ya kan? Tapi pada umumnya pelaku bisnis itu selalu membuat patokan atau membuat rencana. Yang pertama itu biasanya, ya kan, menghitung payback period. Yang kedua itu si pelaku bisnis harus tahu caranya menghitung BIP, ya kan? Nah, dua-duanya tuh saling berhubungan erat, ya. Dan poin yang ketiga, masa pemulihannya juga modal dapat digunakan untuk alat prediksi risiko ketidakpastian pada saat mendatang. Nah, ini kelebihannya PP, ya kan? PP itu nggak susah. Berapa uang investasi yang sudah dikeluarkan, ya kan? Nanti dihitung, ya kan? Target per bulannya berapa sehingga nanti pencapaian eh, apa uang yang sudah diinvestasikan itu akan kembali dalam kurun waktu berapa lama. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita bisa hitung dulu target marketnya itu berapa orang, ya kan? Dan realnya berapa orang agar kita bisa menghitung total keuntungan per bulan. Kalau kita bisa hitung total keuntungan per bulan, berarti kita bisa hitung total keuntungan per tahun. Ya, ketika kita bisa ngitung per tahun, pasti kita bisa hitung si si uang itu akan kembali dalam kurun waktu berapa lama. Ya. Nah, itu kelebihan. Nah, kelemahannya mengabaikan adanya perubahan nilai uang. Mau dolarnya naik, mau dolarnya turun, nggak ngaruh. Mengabaikan arus kas, ya kan? Income-nya berapa, keluarnya berapa, nggak terlalu diperhatikan. Mengabaikan nilai sisa proses juga kalau ada produk-produk yang nggak bisa dijual, terus produk itu harus mengalami perbaikan, ya itu yang disebut dengan namanya nilai sisa proses. Pada prinsipnya, kalau jualan jasa nggak ada seperti itu. Tapi kalau jualan produk ada. Ketika produk itu lulus output keluar dari pabrik, itu kan menghadapi beberapa seleksi ya, termasuk pengecekan. Tujuan utamanya agar barang yang dikirim itu udah sesuai apa yang diharapkan. Kan tujuannya seperti itu. Jadi barang yang keluar dari mesin tadi 100% ketika dia melewati security tidak dicek dan barangnya itu tidak standar, ya kan pasti akan terjadi penurunan omset, ya kan. Nah itu jadi bisa jadi barangnya di repair dulu. Nah, perlakuan barang tersebut kalau dia namanya harus mengalami perbaikan terlebih dahulu baru bisa main. Ini yang disebut dengan namanya nilai sisa proses. Contohnya, kalau saya bikin masakan buah kacamata seperti ini, ya kan ternyata kualitasnya bukan ekspor. Yang tadinya di planningin harganya 30 jadi 20. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan nilai sisa proses. Dan sisa proses ini harus ada perlakuan khusus kalau barangnya bisa di-repair dan di-repairnya itu mudah sehingga barang itu bisa dijual, nggak ada masalah. Tetapi yang sering saya perhatikan, ya kan, ketika barang yang kita jual itu ada masalah, barang itu endepin, pasti perputaran uangnya juga akan berubah. Jadi itu yang disebut dengan kalau di istilah manajemen industri itu namanya slow moving part. Ya.
barang yang kita sudah buat itu harus 100% terjual. Kalau barangnya itu ngendep dulu di rumah, itu artinya kita mengalami banyak kerugian. Ya. Poin yang keempat, ya kelemahan PP ini sering menjebak analisator jika biaya modal atau bunga kreditnya tidak diperhitungkan dalam arus kas yang menyebabkan usaha itu tidak liquid. Nah, ini salah satu kelemahannya. Nah, ini ada contoh ibu-ibu. Jadi contohnya sederhana. Jadi nanti cara kita menghitung payback period itu seperti apa, Pak Bambang? Ada salah satu contoh seorang pengusaha nasi goreng membuat rincian sebagai berikut. Harga untuk satu porsinya itu 15.000, biaya produksinya 5.000, investasi awal itu 50 juta. Ya kan? Dari 50 juta kita breakdown, ya kan? 10 juta per tahun, gaji pegawai itu per bulan 1.500.000, biaya lain-lain itu 500.000. Nah, yang harus ibu-ibu perhatikan, setiap bisnis apapun harus ada namanya target. Nah, ini nih. Target ini yang harus diperhatikan. Ya. Karena kalau ibu tidak setting target, ini kan, otomatis nanti akan hubungannya dengan namanya apa? Payback period. Ketika targetnya tidak tercapai, otomatis target yang sudah disetting ibu 5 tahun itu nggak akan bisa terpenuhi. Gitu loh. Target itu sangat penting. Jadi mau bisnis apapun selalu ada namanya orientasinya dengan target. Lanjut. Nah, kita coba bedah dari jumlah pengeluaran sewa tempat itu 10 juta. Kalau kita bicara 10 jutanya itu kita bagi 365 hari, artinya seharinya itu dia nyumbang 28.000. Gaji pegawai 1.500.000 karena di sana ada 3 orang, ya kan? Jadi totalnya kurang lebih 50.000. Biaya lain-lain 500.000 dibagi 30 hari, totalnya 17.000. Total investasi, ya kan? 500 juta dibagi 365 hari dalam waktu kurun 1 tahun, ya kan nilainya di angka 137.000 rupiah. Nah, dari sini kita akumulasi total pengeluaran per harinya itu sewa tempat, gaji pegawai, biaya lain-lain, dan investasi. Total nilainya adalah 232.ribu, ya kan? Nah, lanjut. Pertanyaannya BIP-nya sama payback period. Jadi ketika kita bicara profit, sama dengan harga jual dikurangin biaya produksi. Jadi profit atau keuntungannya adalah Rp10.000. Nah, BIP, biaya pengeluaran per hari dibagi keuntungan, bagi profit, ya kan? Nanti biaya pengeluaran ini, ya kan, dibagi total, dibagi 10.000. Jadi ketemu 23 porsi. Artinya apa? Petugas, artinya tukang goreng itu kalau mau cepat BIP, ya kan, nggak usah ngikutin majikannya, tapi sudah bisa menentukan targetnya 23 porsi. Kalau udah 23 porsi, artinya perusahaan itu sudah BIP, gitu loh. Ya, nah, selanjutnya adalah perhitungan payback period. Rumusnya, target penjualan dikali 30 hari dikali profit
dikali total hari per bulan. 10.000 dikali 30 piring dikali 30.000, 30 hari, totalnya adalah 9 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah ini, ya kan? Nah, baru kita hitung payback periodnya. Total investasinya adalah 50 juta dibagi 9 juta, ya kan? 9 juta itu penghasilan tadi yang total satu hari ini, ya kan? Nah, sekarang 50 juta dibagi 9 juta, jadi ketemu 5,5 bulan. Artinya, ya, si pebisnis nasi goreng tadi itu dengan dia modal 50 juta, dia akan tertutup utangnya, uang investasinya itu akan kembali dalam kurun waktu 5,5 bulan, ya kan? Nah, ini 5,5 bulan itu kan satuannya waktu yang berhubungan dengan timeline, ya kan? Semua harus terukur, ya kan? Targetnya 50 konsumen, artinya 50-nya juga harus terukur, ya. Nah, ROI atau payback period, profit per bulan dibagi total investasi dikali 100%, ketemu nilainya 18%. Ketika ROI-nya ini di angka 80%, ya kan, saya yakin, ya kan, banyak peminat gitu, karena ROI itu sangat mempengaruhi untuk peluang bagi investor, ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin BIP. Nah, kalau tadi payback period satuannya waktu, kalau break even point itu kan satuannya adalah targetnya penjualan per hari berapa. Jadi outputnya, ya kan? Terus biaya yang dikeluarkan itu ada dua, fixed cost dan variable cost. Terus yang ketiga itu profitnya bisa diterima berapa per bulan. Nah, jadi perhitungan profit di sini adalah harga jual dikurangin biaya, ya, variable cost dan fixed cost. Lanjut, saya akan jelaskan terkait dengan rumus. Nah, untuk rumus BIP ada dua, satuan unit dan satuan rupiah. Kalau nanti satuan unit atau satuan pieces, itu BIP sama dengan fixed cost dibagi price dikurangin variable cost. Ya, ini price-nya ini, posisi harga price-nya ini adalah harga dari produk tersebut. Ya. Nah, kalau untuk satuan rupiah, rumusnya BIP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangin variable cost dibagi total sales, ya kan? Nah, rumusnya berbeda. Nah, masuk ke aplikatif. Contoh perhitungan, PT Neka Busana memiliki usaha di bidang busana kaos oblong dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksinya 100.000 per unit per bulan. Total biaya tetap atau fixed cost 150 juta, total variable cost-nya 250 juta. Nah, ini breakdown dari masing-masing, ya kan? Nah, terus sebentar, Bu. Nah, ini breakdown-nya masing-masing fixed cost dan variable cost. Lanjut. Nah, penyelesaian hitung untuk mendapatkan BIP dalam satuan unit dan dalam satuan rupiah, ya kan? Nah, ini yang pertama yang kita perhatikan adalah kapasitas produksinya. Kapasitas produksi itu, ya kan,
ya, kapasitas produksinya 100 piece per bulan, harga jualnya 5.000 piece per kaos oblong. Jadi total penjualannya 100.000 dikali 5.000, jadi totalnya 500 juta rupiah. Nah, untuk menghitung berapa sih biaya tetap per satu piece kaos oblong itu, ya, untuk biaya tetap dan biaya variabel, jadi kita masukkan rumus fixed cost dibagi outputnya sama dengan 1.500 per piece. Kalau biaya variabelnya, variabel cost dibagi 100.000, output dari si perusahaan tadi sama dengan 2.500 per piece. Artinya, untuk bisa membuat dan menjual satu kaos oblong dengan harga Rp5.000, itu diperlukan biaya tetap per piece-nya 1.500, biaya tidak tetapnya per piece itu 2.500. Dari 2.500 dan 1.500, itu kan berarti si perusahaan itu mendapatkan keuntungan berapa, Ibu? Keuntungannya berapa? Masih dengar suara saya? 1.000 ya, Pak. Betul. Nah, berarti Ibu itu perhatiin. Ya, jadi ngitungnya seperti itu kalau di bisnis itu. Jadi keuntungannya Rp1.000, ya. Nah, kita lanjut. Hitung dalam rumus BIP salam satuan unit atau piece dan hitung dalam satuan rupiah. Nah, BIP per piece, BIP piece ya, ini kan dalam satuan unit atau piece, berarti fixed cost 150 juta ini dibagi, kalau P-nya ini kan price. Price-nya tadi harga kaos oblong 5.000, 2.500 itu variabel. Ya, cost per piece. Jadi hasilnya adalah 60.000 piece. Kesimpulannya, perusahaan itu untuk mendapatkan BIP harus bisa menjual 60.000 piece kaos oblong. Ini dalam satuan piece atau unit. Nah, untuk menghitung BIP dalam satuan rupiah, artinya biaya BIP rupiah sama dengan fixed cost 150 juta dibagi nilai satu itu konstanta, ya kan? Nanti terus di sini ada variabel cost 250 juta dibagi 500 juta. 500 juta ini harga kaos oblong per piece dikali outputnya 100.000. Total sales, ya kan? Ini namanya total sales. Jadi ketemu nilainya adalah 300 juta rupiah. Kesimpulannya, perusahaan ini harus mendapatkan omset 300 juta agar bisa mendapatkan BIP. Nah, itu rumusnya seperti itu, ya kan? Nah, antara BIP unit dan BIP rupiah itu harus match, ya kan? Nah, yang saya jelaskan di sini bukan rumus, tapi mengetes, mencocokkan, ya kan? Nah, jadi untuk menghitung apakah BIP unit yang dengan BIP rupiah itu match atau tidak, caranya, ya kan, BIP rupiah, ini kan BIP rupiah sama dengan BP unit dikali harga jual. Harga jualnya si kaos oblong itu kan 5.000. Total tadi BP unitnya adalah 60.000. Jadi BP unit dikali harga, ketemulah harga 300 juta. Nilai 300 juta ini harus sama dengan nilai 300 juta di BIP rupiah.
Itu artinya apa? Perhitungan BIP unit dengan perhitungan BIP rupiah klop gitu loh. Nah, saya nanti kalau nanti ada tugas, ketika nanti ada tugas, kalau selisihnya masih di bawah, Nggak tahu. Nggak tahu. Yang ini kapan kamu? tolong di mute ya Ibu. Kita nggak punya memang. Kita harus bersatu kalau Sudah, harus resep farmasi kan order. Ibu Mega tolong. Nah, oke. Nah, jadi itu rumus, bukan rumus, tapi hanya meng-cross check saja. Nah, nanti kalau ibu-ibu ada tugas, ya kan, ada tugas, ya kan, membuat perencanaan bisnis plan, kalau selisihnya itu di bawah 3%, saya masih okein. Tapi kalau selisih perhitungannya di atas 5%, berarti ngitungnya masih ada yang salah. Ya. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita, pengelolaan biaya dan pengelolaan biaya dan pendapatan. Ada pertanyaan? Ya, nanti ya Izin bertanya, boleh Bu. saya Aulia. Mm-mm. Ya, Izin silakan Bu. tadi kan kata Bapak apa modal sama aset itu beda ya Pak ya? Modal apa? Modal sama? Apa modal awal kan Ah, misalkan ah. tek gedung sama alat sama Oh, ya, biaya investasi. iya biaya Ya, investasi maksudnya. oke, paham. Terus? Biaya investasi masih belum jelas Pak izin antara biaya investasi Mm-mm, sama aset ya. mm-mm. Jadi kalau, Aset sama mm-mm, modal ya kan, perbedaan. ya kan. Jadi kalau namanya untuk kan ada dua nih biaya ya. Jadi biaya untuk operasional sama biaya untuk investasi. Kalau kita bicaranya investasi, itu harus ada misalkan tempat. Ketika kita bicara tempat harus ada tanah, ada building, ya kan? Ada lampu penerangan, ada air, ada jaringan internet. Itu investasi asetnya. Mm-mm. Jadi itu yang harus kita miliki ketika kita mulai berbisnis kalau berbisnisnya dalam bidang misalkan seperti PMB. Nah, yang kedua, biaya operasional. Kalau sudah ada investasi gedung, tanah, ya kan listrik, air, kan menjalanin itu kan harus ada namanya cost, biaya operasional cost. Ya kan? Kalau ada orang, pasti kan harus dibayar. Kalau Mm-mm. kita menggunakan listrik, listriknya harus dibayar. Kalau kita menggunakan air, airnya harus. Nah, itu yang disebut dengan biaya operasional. Nah, yang pertama tadi dari mulai tanah, gedung, ya kan listrik, air itu yang namanya biaya investasi. Gitu loh. Mm-mm. Ya. Nah, jelas ya, Bu? Ya. Mm-mm. Nah, ada lagi? Oh, berarti itu investasi. Nah, kalau misalkan tadi yang harus balik modal itu berarti yang mana? Nah, Semuanya berinvestasinya. ini Bu. Nah, nah, jadi ketika Ibu mengeluarkan biaya investasi total nih ya, seperti Ibu tadi contohnya Ibu membuka usaha klinik umum lah gitu, ya kan? Global. Iya. Ibu sudah ngeluarin uang 500 juta lebih atau 600 juta deh, ya kan? Bidan Mm-mm. aja bisa 350 juta, apalagi klinik umum. Nah, otomatis Ibu kan harus punya target nih untuk membalikin uang investasi itu. Makanya perlulah itu namanya ya target. Ya, targetnya gimana Pak Bambang? Target untuk bisa mendatangkan
pasien Mm-mm. agar uang 600 juta itu akan kembali dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, ketika kita bicaranya target, berarti kan peran utamanya di situ apa? Marketing. Marketing. Iya, gitu loh. Nggak ada marketing, nggak apa-apa. Asal si bidan ini punya ilmu marketing. Mm-mm. Nah, kalau nggak punya ilmu marketing, kalau kita hanya sebatas menunggu, itu namanya menunggu itu sesuatu yang tidak bisa terukur. Ya kan? Tapi kalau target itu kan ada angka. 50 pasien harus dapat. Caranya apa? Oh, aku nyebar brosur, ya kan? Terus aku selalu apa? Selalu aktif komunikasi dengan pejabat-pejabat dari mulai RW, lurah, nah camat, sehingga pada event-event tertentu aku bisa masuk nih, sehingga aku bisa mempromosiin klinikku, gitu loh, ya Mm-mm. kan? Nah, itu strategi marketing. Marketing itu kan ada dua, offline dan online. Kalau offline tadi kita bisa menggunakan pamflet, ibu juga bisa menggunakan kartu nama kemanapun ibu pergi. Ketika ibu berinteraksi dengan orang, ibu bisa mempromosiin klinik ibu dengan kartu nama ini. Perkenalkan, nama saya bidan ini, saya praktek di sini, ini pelayanan yang saya lakukan, gitu kan? Nah, makanya kalau ibu-ibu ketemu sama vendor atau orang marketing, dia kan selalu kartu nama nomor satu. Karena apa? Kalau ibu nanti perlu sesuatu, ini kartu nama saya. Nah, biasanya tambah lengkap ketika dikasih brosur atau company profile. Kan gitu. Nah, brosur company profile kartu nama itu alat bantu medianya. Alat bantu Iya. media promosinya. Jadi kalau kita nggak punya itu, terus medianya apa? Kan orang nggak akan percaya, wih aku bidan nih, bla 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 bla, atau aku punya klinik umum bla 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 bla. Tapi kan nggak tahu di klinik umum itu ada berapa poli, ya kan? Terus siapa dokter umumnya, siapa bidannya. Nah kan gitu. Harus ada namanya bukti otentik. Bukti otentiknya dituangkan dalam bentuk apa? Entah itu brosur, entah itu pamflet, entah itu dalam bentuk kartu nama. Gitu loh. Ya, Iya, Pak. paham? Paham, Pak. Ya. Berarti berarti Pak, izin Pak ya Mm-mm. untuk menyimpulkannya nih. Berarti kalau misalkan tadi modal 600 juta itu dalam 5 tahun harus balik, berarti selama perjalanan 5 tahun itu pendapatan itu berarti termasuk balik modal ya Pak ya, belum keuntungan berarti ya Pak ya. Betul. Kita balikin dulu investasinya. Betul. Jadi belum ngomongin profit atau keuntungan. Kan yang dikejar itu dulu. Mm-mm. Yang dikejar di mana-mana bisnis itu uang investasinya dibalikin dulu seperti tadi sama orang Jepang. Ketika dia sudah ngeluarin uang 50 miliar, dia kasih kerjaan ke saya. Sebulan 10.000 ya, 100.000 ya, unit engine part yang harus kamu ekspor. Saya jualan unit engine-nya tuh dijual lagi ke Jepang. Kan gitu. Dia udah Mm. hitung. Nah, kalau nanti ini rutin 100.000 unit engine yang saya ekspor ke Jepang, 5 tahun 50 miliar itu udah ketutup. Kan gitu ngitungnya. Gitu loh. Jadi diprioritaskan dulu pasti uang investasinya dulu, ya Dulu ya kan? Pak ya. Baru profit atau keuntungan, gitu loh, ya. Jadi kan kalau salah Bu, kalau ibu-ibu, wah aku udah untung segini, gimana ngitungnya? Balikin Mm-mm. dulu dong modalnya, gitu. Iya. Berarti pendapatan dikurangi biaya operasional, kalau memang udah balik modal, selanjutnya baru itu profit ya Pak ya. Iya, nanti ibu ngambil untung itu misalkan kalau memang benar-benar sesuai dengan target 600 juta itu ketutup 5 tahun, berarti kan tahun ke-6 baru ibu ngerasain untung gitu loh. Iya Pak. Paham? Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, saya izin pamit. Terima kasih ibu-ibu. Maaf, tadi sempat juga ngantuk, ya kan?
Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, jangan lupa absen ya, Bu. Iya, Pak. Pak. Siap. Pak, izin pamit. Ya, Pak.